Shalom, puji nama Tuhan. Pada saat sore hari ini kita mau memperingati hari kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan begitu luar biasa untuk menyelamatkan setiap umat-umatnya. Dan mari kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya yang kudus. Sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana pada sampai saat ini kami boleh ada semua karena anugerah dan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala perbuatan-Mu yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau berserah penuh hanya di dalam tangan-Mu Yesus. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Dan sebentar kami mau datang dalam hadirat-Mu, kiranya Engkau penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku
Yesusku aku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, kami menyembah Kau Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesusku aku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya. Saat sore hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan, dan setiap kami mau bermazmur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Darah-Mu yang menyelamatkan kami Yesus. Oh, haleluya. Ku naikkan, ku sembah Kau Yesus. Kaulah Rajaku, Kaulah perisaiku Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Sungguh dahsyat, dahsyat kekuatan tangan-Mu Yesus. Oh, glory, haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan tak sia-sia Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory. Ku bersyukur, ku bersujud Tuhan, datang menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang menyelamatkan, salib-Mu yang menyucikan Tuhan. Glory, haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkan kami. Besar pengorbanan-Mu Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau ajaib dan perkasa. Haleluya. Glory bagi-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku aku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku aku, ku percaya ku aman
Bapa, kami bersyukur, terima kasih pada sore hari ini, di mana kami merayakan Jumat Agung, merayakan kematian-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, menanggung segala kutuk dan penyakit kami Tuhan. Bila kali ini kami tak dapat berkumpul bersama, beribadah di gereja ini. Kami tahu keadaan dunia sekarang ini sedang terancam oleh wabah pandemi. Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus yang kami juga akan terima nanti. Kami percaya Tuhan, kami percaya di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada perlindungan. Di dalam Yesus ada keamanan. Berkati kami dengan firman-Mu pada sore hari ini, di mana kami akan mengenang hari penyalipan-Mu yang begitu luar biasa. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk tahun ini kita merayakan Jumat Agung. Tidak dapat berkumpul lagi di gereja untuk pertama kali. Tapi kita percaya di dalam Yesus kita semua bersatu dan akan berdoakan untuk keselamatan bangsa, keselamatan untuk seluruh bangsa di dunia ini. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Banyak orang sekarang dalam keadaan takut, di mana hampir 208 negara terinfeksi oleh penyakit dari COVID-19. Nah, untuk Jumat ini kita akan baca firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita akan ambil dari Lukas 23. Kita akan baca dari ayat 44 sampai 49, saya bacakan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 45, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan setelah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. 49. Saudara, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Saudara, kita menarik bahwa pada ayat 47 dikatakan ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Kita mungkin tidak tahu, ya, kenapa hanya kepala pasukan itu yang melihat. Kenapa tidak prajurit yang lain? Kenapa tidak semua orang? Termasuk mungkin juga orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, tapi justru kepala pasukan itu yang mengatakan bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara, mata dari prajurit ini bukan mata orang benar. Dia adalah orang Romawi, belum percaya akan kebenaran, tapi dia bisa membedakan. Ya, dan katakan di sini bahwa orang ini orang benar. Berarti yang lain itu nggak benar, saudara. Jadi kita pada sore hari ini mengenang sebuah kata ini saja, saudara. Apakah kita juga bisa melihat mana yang benar, mana yang enggak, saudara. Mungkin dari visi misi gereja kita adalah menjadi sempurna, bijak, setia, dan benar. Bagaimana kita sekarang bisa tahu? Mungkin kita mengasah diri kita orang benar. Tapi kita nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang nggak benar, saudara. Jadi sinilah kita melihat ada satu yang berbeda dari kepala pasukan ini, yang bisa kita kenang pada
perayaan Jumat Agung ya tahun 2020, kita mungkin sekarang bisa melihat ketika bencana atau wabah pandemi COVID-19 ini menyebar di seluruh dunia, kita bisa tahu sekarang mana orang benar dan mana tidak, orang benar tidak benar. Ya, sekarang ada orang yang berputus asa, ada orang yang khawatir, bahkan mungkin juga banyak orang Kristen yang ketakutan, saudara, ya menghadapi ini karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Ya, kita lihat seperti di Italia, di Perancis, bahkan kemarin saya lihat di Vatikan, ada orang 3 wanita memprotes, ya paus itu dikatakan dia sambil menancapkan, maaf ya, salib di bokongnya, ya menghina paus di saat seperti ini. Bayangkan saudara, sungguh ya dikatakan orang ini adalah orang benar. Sebuah klaim yang sangat luar biasa. Makanya saudara, biarlah pada sore hari ini kita belajar mengingat seperti ini saudara. Bahwa ada 3 hal yang bisa dilihat dari firman ini yang mengatakan Yesus itu adalah orang benar. Itu yang pertama dikatakan di sini bahwa dari makna ini melihat bahwa orang tersebut melihat bahwa di dalam diri Yesus, bukan melihat orang yang hanya disalib, bilur-bilurnya keluar darah dan sebagainya, tapi dari apa yang terjadi sebelumnya, dari pengakuannya, mungkin olok-olok orang. Ketika Yesus mati, di mana tabir Allah terbelah 2, ada gempa bumi dahsyat. Sang prajurit itu melihat bahwa cara matinya Yesus itu tidak sama dengan yang lain, saudara. Ini yang pembedaan pertama yang dia lihat, cara matinya, saudara. Yesus itu tidak mati di salib, tapi dia mati dengan menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya di surga. Dia bukan mati, saudara, tapi dia menyerahkan nyawanya. Inilah yang membedakan. Kemudian yang kedua, kita perhatikan cara matinya. Mereka melihat dengan jelas di sebelah kiri dan kanannya ada 2 orang penjahat. Pada saat itu, penjahat itu dipotong atau dipatahkan kakinya, saudara, supaya dia bisa tergantung sehingga tercekik dan mati, saudara. Tapi ketika dia lihat Yesus dengan kondisi parah, saudara, ya, dia lihat Yesus matinya beda, saudara. Dia mengatakan sudah selesai, lalu dia menyerahkan nyawanya. Tapi kalau yang penjahat di 2 ini, dia bisa melihat berbeda, saudara. Jadi yang kedua, dia lihat perbedaan dari nyata dengan ada 2 orang yang di belakang Yesus, yaitu penjahat yang cara matinya seperti manusia biasa. Manusia yang tidak benar menurut dia dibalik dengan ini. Dan hal yang ketiga, apa yang terjadi bahwa untuk membuktikan dari ketiga atau yang disalib di tempat itu, Yesus itu ditusuk lambungnya, saudara. Dan benar, keluar air, saudara. Itu menandakan perbedaan. Biasanya mungkin enggak seperti itu, keluar darah dan sebagainya. Tapi ini enggak, saudara. Ya, jadi dari cara matinya Yesus itu ditusuk ya lambungnya untuk diperiksa. Sedangkan kedua penjahat tadi enggak perlu, saudara. Nah, dari 3 poin yang berbeda ini, kita lihat bahwa inilah benar, orang ini adalah orang benar, saudara. Berbeda sekali dengan yang lainnya. Jadi kita sebagai orang Kristen juga harus tampil beda, saudara. Ketika kita menghadapi situasi seperti sekarang ini, mungkin saudara sedang di rumah, ya mungkin saudara khawatir, saudara takut atau apapun juga. Apa bedanya, saudara, dengan orang lain? Kita harus berbeda, saudara. Ingat, kita bukan menantang, tapi di depan kita ada perjamuan kudus. Kita harus percaya, ya kita harus percaya kepada Yesus. Sebab satu-satunya yang membuat kita berbeda atau menjadi orang benar adalah iman kita, saudara. Mungkin saudara berpikir, wah ini virus begitu bahaya, lalu kita ketakutan juga seperti orang dunia. Tapi Yesus berkata, jangan takut. Mati hidup kita di tangan Tuhan, saudara. Kalau memang waktunya kita mati, ya mati kok saya bilang. Percayalah, jangan khawatir, saudara. Tapi matinya kita tuh berbeda. Harus mati sebagai orang benar. Amin. Ya, jadi sekali lagi
marilah, kalaupun kita harus mati, matilah sebagai orang benar. Bukan mati sebagai orang yang ketakutan, orang yang khawatir, orang yang bimbang, orang yang putus asa, saudara. Tapi kita mati sebagai orang benar. Berbeda, saudara. Makanya sebentar kita akan menyambut tubuh dan darah Kristus yang ada di depan kita ini. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah renungan singkat di sore hari ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Silakan Andi ke depan. Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kuduskan dan sucikan tubuh, roti dan anggur ini. Juga hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus ini. Kiranya kami layak untuk menerima ini. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Baik sengaja tidak sengaja kami lakukan. Biarlah di Jumat Agung di tahun 2020 ini. Perjamuan ini kami terima dengan iman. Untuk melindungi kami. Menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Apapun kecelakaan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari dan apa. Jauhkan kami juga dari segala kuman-kuman Tuhan atau virus-virus Tuhan. Sebab kami tahu darah Kristus melindungi kami semua. Haleluya. Amin. Silakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus. Syarabara-bara mataka papara masika para mataka. Mari kita angkat roti kita. Syarapataka papara masika para mataka. Bapa, biarlah di hari ini Tuhan, kami tahu di seluruh dunia penuh dengan penderitaan, penuh dengan orang dalam keadaan sakit, bahkan ada yang sudah meninggal Tuhan. Biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kuasa-Mu yang besar itu boleh melindungi kami, melindungi keluarga kami, melindungi seluruh kota ini, bahkan seluruh Kabupaten Bojonegoro ini. Urapa para masikarama. Saudara, dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita siapkan cawan anggur. Bapa, kami tahu hanya darah Kristus yang bisa menghapuskan dosa-dosa manusia. Dia menjadi anak domba Allah yang disembelih bagi kami semua. Terima kasih Bapa atas pengorbanan yang kau berikan kepada kami. Sehingga kau berikan anak-Mu yang kau kasihi untuk menebus dosa-dosa kami ini. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Bela perjamuan kudus yang kami terima ini Tuhan. Melindungi kami. Menjauhkan kami dari segala penyakit apapun juga. Tuhan, kami sadar tubuh kami ini rentan. Tapi kami tahu Yesus tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Darah Kristus menyucikan kami. Darah Kristus membuat kami tidak dapat mati tanpa seizin Tuhan. Lindungi kami, keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami, cucu-cucu, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Lindungi kami semua Tuhan. Biar hari ini kami berdoa untuk pengampunan bagi dosa-dosa umat-Mu Tuhan, yang begitu menyakitkan Engkau. Abraham berkata, kalau ada 50 orang benar, apakah Sodom dan Gomora dilalui? Bahkan akhirnya tinggal 10 orang benar. Engkau pun berkata, kalau ada 10 orang benar, aku pun akan luputkan Sodom dan Gomora. Tuhan, tolong Tuhan. Kami percaya di dunia ini masih ada sedikit orang benar. Mungkin 50 saja ada. Mungkin di Bojonegoro ini juga ada banyak orang, masih ada berapa orang benar. Bila hari ini kami yang mau merayakan Jumat Agung ini bersamamu. Membuat kota kami ini diselamatkan Tuhan. Dihindari Tuhan dari serangan wabah pandemi COVID-19 ini. Lindungi kami ya Bapak. Kami percaya. Biarlah doa kami ini menjadi berkat bagi kota kami, bagi kehidupan kami. Amin. Untuk selanjutnya doa syafaat dari Bapak Andi. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita siapkan hati dan kita berdoa untuk bangsa dan negara, untuk juga kota kita yang tercinta. Tuhan, kami ucap syukur banyak terima kasih. Kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus, di mana Engkau rela mati di atas kayu salib. Karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau begitu mencintai kami. Tuhan, Engkau sudah membenarkan kami. Engkau sudah menebus kesalahan dan dosa kami. Kami bersyukur banyak terima kasih. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, dengan iman kami bersatu hati.
Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, yang saat ini dilanda ketakutan, kecemasan yang luar biasa Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu yang kudus turun atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau menjamah para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden beserta wakilnya, beserta staf terendah sekalipun Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu, kami mohon berkat-Mu, kami mohon perlindungan-Mu untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami bersatu. Bangsa kami dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Tuhan menyertai dan melindungi bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat senantiasa kepada para pemimpin kami, agar para pemimpin kami dapat mengambil kebijaksanaan dalam memimpin negara ini menjadi semakin damai sejahtera dan dipulihkan Tuhan dari keterpurukan, kesenjangan, ketakutan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, dan sumber hikmat kami. Kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk kota kami Bojonegoro Tuhan. Lindungi kota kami, jauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Jauhkan dari virus corona Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, segala virus kami usir dari kota kami Bojonegoro ini ke dalam lautan yang paling terdalam sekali. Dan kami percaya kuasa-Mu menyertai kami. Engkau sudah membenarkan kami Tuhan. Kami percaya dengan iman di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sertai anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Engkau sertai, Kau jagai, Kau proteksi dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, pada saat kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu, kami percaya Tuhan, Roh-Mu tinggal di dalam setiap kami. Dan Engkau sudah membenarkan kami. Dan Engkau memberikan kekuatan dalam setiap kami. Engkau melindungi dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Engkau memproteksi kota kami dan menjaga kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa-Mu sungguh dahsyat. Kami serahkan kota kami serahkan negara kami Indonesia. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Mari saudara kita mohon berkat Tuhan. Ora Bapa Ramasika Paramata Karamasika. Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini. Kami telah memperingati kematian-Mu di kayu salib. Kami percaya melalui kematian-Mu itu Tuhan, dosa-dosa kami telah Kau tebus. Dosa-dosa kami telah Kau tanggungkan di kayu salib oleh darah-Mu Tuhan. Berkati kami. Siarapata Karamata Karamasi. Saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan damai dan sukacita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati dalam istilah katakan amin. Selamat sore, Tuhan berkati.